Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepada Allah yang masih memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini kembali kita diberi nikmat berkumpul untuk bareng-bareng menata hati melalui kitab Al-Hikam yang dibimbing oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi pemberat amal kebaikan, menjadi hujah kita kepada Allah SWT untuk mendapatkan ampunannya dan ridhonya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah diterangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan satu amal kepada kita, maka kita akan mencintai amal tersebut. Misal, orang mencintai sholat jamaah, orang mencintai baca Quran, orang mencintai tahlilan atau apapun, dan semua itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kerjakan amal yang sudah dipilihkan oleh Allah itu dengan penuh keikhlasan. Karena walaupun sudah ditunjukkan tahap berikutnya untuk mendapatkan warid adalah harus ikhlas. Tuh. Jadi kalau tidak ikhlas ya sama saja. Amal apapun kalau tidak ikhlas nggak ada artinya apa-apa. Ya, mau sholat, mau ngaji, mau kajian, ikhlas. Mau sedekah apapun. Maka kita bahas malam hari ini, ikhlas itu seperti apa? Agar supaya kita tidak keluar dari koridor, agar kita tahu batasan ikhlas seperti apa. Maka melanjutkan makolahnya, ucapannya, Ibnu Athaillah mengatakan summa qala, kemudian berkata, nuli dawuh sopo Ibnu Athaillah, al-a'malu adz-dzahiratu suwarun qaimatun. Tuh. Amal zahir, amal yang kita kerjakan secara fisik, sholat, baca Quran, sedekah, kajian, tersenyum gitu, atau apapun itu amalan zahir. Suwarun qaimatun ay al-ashos, itu seperti badan. Allati laisa fihi arwah, seperti badan yang tidak memiliki ruh. Sholat kita, puasa kita, kajian kita, baca Quran kita, sedekah kita, seperti badan yang laisa fiha al arwah, tidak memiliki ruh. Kalau badan tanpa ruh, fala naf'a biha, tidak ada manfaatnya apa-apa, gitu kan? Jadi sholat, puasa, zakat, ngaji, sedekah itu tak ubahnya seperti badan tanpa ruh yang tidak memiliki manfaat apa-apa. Batang, bangkai, jasad mati. Maka agar memiliki ruh, kata Ibnu Athaillah, wa arwahuha allati biha khayatuha wa naf'uha wujudu sirul ikhlas. Maka yang menghidupkan badan itu, yang menghidupkan bangkai itu, istilahnya berarti kan kalau amal tanpa ikhlas itu bangkai. Jadi busuk dan tidak manfaat. bahkan cenderung menjijikan.
Nah, di situ. Karena yang menghidupkan, yang memberikan manfaat adalah wujudus sirril ikhlas. Adanya rahasia ikhlas. Aisirin wa al-ikhlas, yaitu ikhlas. Fiha. Jadi yang menghidupkan sebuah amal adalah ikhlas. Nah, maka masuk apa yang dinamakan ikhlas. Wal ikhlasu yakhtalifu. Ikhlas itu berbeda-beda. Bikhtilafin nas, dengan berbeda-bedanya manusia. Tuh. Jadi ada tingkatan derajat ikhlas. Kita ini nanti masuk dalam kategori yang mana? Ketika tadi Allah sudah memberikan kenikmatan seseorang untuk ibadah, berarti Allah sudah mendekatkan diri. Artinya gini, sudahkah kita kangen dengan sholat? Sudahkah kita kangen dengan baca Quran? Sudahkah kita kangen dengan kajian? Sudahkah kita kangen dengan sedekah? Kalau sudah ada rasa kangen dan mengerjakannya nikmat, ada ketenangan, ada kemantapan hati, berarti Allah sudah mendekat. Makanya kan dalam kajian sebelumnya, jika kita pengen tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah keadaan kita sekarang. Kita ini sedang dekat atau sedang jauh. Kalau kita sedang senang ibadah, senang ngaji, senang sholat, disertai dengan nikmat, berarti lagi dekat. Kalau diri kita raba, oh kita sholat baik bolong-bolong, kemudian males mengerjakan amal soleh, ya sudah, berarti kita lagi jauh dengan Allah. Gitu. Maka pengen tahu posisi kita di sisi Allah, lihatlah keadaan kita saat ini Allah tempatkan di mana. Tempatkan kita di mana. Jika kita sibuk urusan dunia sampai meninggalkan akhirat, ini sudah kelihatan, kita nilai sendiri diri kita. Ini satu cerita kemarin siang, saya diajak oleh orang tua. Cung, ayo nilai karang. Tak todokaken batas-batas bokat wong tua ninggal iraki suruh. Diboceng lah orang tua saya. Lumayan ada 350 bata, ada sawah dan karang. Kin batasnya sampai kana. Kin ana wiwitan peleme ki, ana 20, ana tanduran boleh dapa. Engko sing sering ditiliki karena wong sekitar kene ki rada dawa tangan sering tiliki mene urusan dikosrek, dirajeg, pokoknya pujare sira urusan akarang. Oh ya, sesampai di rumah dalam batin saya itu ngerimut. Ya Allah, dipai kongkon ngurusi dunia semene baik kayaknya ki berat temen. Kayaknya ki waktu kayaknya bakal entek ning karang bae kon. Kayaknya kebayang kudu ditiliki, kudu ya Allah kayaknya ki enak mengkenen urip ki ora sakake dunyane kon. Priwe lamun ning Gusti Allah dipahi sawah maning kudu diurus, dipaikien. Kayak hidup saya bakal sibuk entek mikiri pekaya, mikiri dunia sing kudu dijaga, kudu diurus. Jauh dalam hati saya, ya Allah kok dau kongkon ngurusi karang siji, hati saya sudah berat. Dalam arti pasti saya akan meninggalkan, ada waktu meninggalkan ngajar, ada waktu meninggalkan hafalan, ada waktu meninggalkan ngurus santri. Jadi kene abot. Pengen nyeletukus ya didol bae. Kanggo merangkitaken bangunan, durung wani kulane. Karena sudah ngerasa ini akan menyita waktu. Nah, apa mani kalau Allah dalam benak saya, pantes Allah nggak kasih saya sawah banyak, kebun banyak, khawatir istilahnya habis waktu untuk ngurus itu.
Maka kita lihat diri kita. Jika kita mengurusi dunia sampai lupa dengan Allah, disitulah berarti posisi kita dijauhi oleh Allah. Maka lihat saja. Tapi ketika kita bekerja, dalam bekerja tetap ingat Allah, dalam usaha tetap ingat Allah, dalam arti begini, waya sholat, segera sholat, bekerja tetap ingat Allah, dagang tetap ingat Allah, hati kita tidak pernah lupa dengan Allah. Akhirnya dagangnya jujur, sehingga di karyawannya tanggung jawab, kan pekerjaannya, berarti ingat dengan Allah. Maka ini walaupun kerja sesibuk apapun, berarti tidak jauh dengan Allah. Tapi ketika orang sibuk bekerja, dia sampai tidak sholat, sampai sholatnya kok dikit mulur, tanggung kalanang tanggung gitu kan. Ini sudah tertipu. Itu yang dikatakan jauh dengan Allah. Sama kebalikannya, ketika orang mengerjakan amal akhirat, tapi hatinya tidak connect dengan Allah, itu pun jauh. Engkau wiridannya kayak sing tekser nih kula kah? Kenapa kula tekser kuan? Karena kalau ngomong, senang gini, orang pengen sugih, akhirnya dia istighfar, tapi niatnya duduk jaluk ampunan, pengen sugih, iya kan? Solawat, tapi pengen sugih, wis bae ora usah istighfar, ora usah solawat, ya kopi, ya rokok, ya duit, ya rondo. Secara tidak langsung kan begitu. Loh, kita ini lagi mengerjakan amal akhirat. Kenapa yang tergambar di sini mulut astagfirullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, tapi di sininya nggak ada Allahnya dan nggak ada Kanjeng Nabi. Yang ada di sini adalah mobil ya umma ya usaha ya duit ya usbah karim konon, kan begitu. Maka konsepnya sering disampaikan teori Ibnu Athaillah, wis ketika zikir mah niat cari ridho Allah. Pertama, fadilah, keutamaan pasti mengikuti. Yang kedua, silakan kalau mau berdoa setelah zikir angkat tangan meminta urusan dunia. Jangan lagi istighfar inget tede mobil, jangan lagi sholawat ingetnya umat. Ibarat kata begitu. Ini kenapa saya share begitu? Oh, inilah orang yang mulutnya astagfirullah, sallallahu Muhammad, tapi di dalam hatinya ya duit, ya rokok, ya rangda. Gitu. Karena yang astagfirullah, ibaratnya kan begitu. Jadi kita kok gitu ya ngadep Allah, tapi hati kita ngadep rahim mugur hati. Yang hati kita adanya adalah pemberiannya. Dah cari ridho Allah, cari kasih sayang Allah. Kalau Allah udah ridho, semua dimudahkan. Makanya kan ada di kajian sebelumnya, orang yang sampai lupa meminta, saking asiknya menyembah, Allah akan berikan pemberian terbaik dari orang yang meminta. Ada orang berminta, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang cukup, yang bisa naik haji, yang bisa bikin rumah. Ini kan harus mencakup terbaik, haji anak, rumah anak, permintaan terbaik. Ada orang sibuk meminta ampunan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Setiap hari sibuk meminta ampunan sampai lupa meminta kayak tadi. Justru Allah berikan permintaan seperti orang yang tadi meminta. Padahal yang dia minta cuma ampunan. Ya. Tapi orang yang halalan thayyiban mubarakan fi wasian, dosanya masih akeh. Ya beli teka. Ya berarti kata begitu. Maka ikhlas itu penting. Karena tidak ada ruh amal yang tidak ikhlas. Begitu. Yes. Jadi yang penting kuncinya dalam bimbingan Al-Hikam tidak ada bahasa melarang orang untuk rajin bekerja.
Justru silakan giat bekerja, tapi dalam bekerja itu jangan lepas dari Allah. Ya, dari ingat Allah. Jangan sampai mengejar dunia, Allahnya ditinggalin. Makanya banyak umat Islam bertuhankan Allah tapi nggak tahu Tuhannya di mana. Allahnya di mana gitu. Makanya mencari Tuhan yang hilang. Allahnya nggak ada. Pulane kerja wis mati-matian tetap gelisah. Oli setitik gelisah. Oli ake angger gelisah. Jadi nikmatnya di mana hidup? Nikmat hidup itu kan ketika oli setitik tenang, oli ake tenang, ana sing ngongkon mola alhamdulillah, langka sing ngongkon tetap tenang. Itu nikmat hidup. Pulane kan dalam hadis laisal ghina an kasaratil arad. Tidaklah dikatakan kaya itu adalah banyaknya harta. Walakinnal ghina nafsa. Kaya itu adalah hati. Pokoknya perkara sugita melarat wis ana catetane. Gitu kan? Wis nggak usah saya bekerja keras pasti kaya. Enggak. Kalau catatannya larat ndas dari sikil-sikil sebut priwe gulungane ya. Angger bae. Sing mulai sekedare bae ya ada takdir dia jadi orang kaya. Sudah dibahas. Salah besar penafsiran Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika kaum tidak merubahnya. Itu suatu kesalahan besar jika ditafsirkan orang yang bekerja keras akan jadi orang sukses, itu salah besar. Karena sukses itu Allah sudah ada takarannya. Silakan bekerja keras, bekerja yang giat, tapi jangan keluar bahasa orang yang bekerja keras dia akan sukses. Salah besar. Berarti menafikan Allah, mentuhankan diri. Wah, ini bahaya, akidah rusak. Sama halnya orang yang sudah divaksin bebas corona, salah besar. Nyatanya vaksin 2 kali tetap positif. Jadi nggak ada bahasa orang yang divaksin dijamin bebas corona, nggak ada. Tuh, baik dilanjut Maleh. Orang yang sakit berobat ke dokter jaminan waras tidak ada. Yang diem baik jaminan waras tidak ada. Cuma perintah syariat sakit berobat. Itu perintah Nabi. Ketika kita berobat menjalankan sunnah perintah Nabi. Waras tabeli pujare Gusti Allah. Paringi waras ya alhamdulillah. Durung diparingi waras ya bersabar. Mulane perkara orang mukmin itu indah banget. Ketika terjadi sesuai harapan, dia bersyukur. Ketika tidak sesuai harapan, dia bersabar. Itu orang mukmin. Jadi kalau orang terjadi hidupnya tidak sesuai harapan terus ngeluh, berarti dia bukan orang mukmin sejati. Belum kenal dengan Allah. Baik, dilanjut Maleh. Wal ikhlasu yaktalifu bi ikhtilafin nas. Karena manusia itu berbeda-beda. Maka tingkat ikhlas pun berbeda-beda. Fa ikhlasul ubad, ikhlasnya ahli ibadah. Ikhlasnya orang yang selalu mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, ahli ibadah lah. Salamatu a'malihi minar riya al jali wal khofi wa kullu ma fihi khadhun lin nafsi fala ya'malunal amala illallah ta'ala tolaban lisawab wa haroban minal iqab. Yes. Derajat ikhlas pertama yaitu tingkat TK. Lamun sekolah kan ikhlas tingkat TK, tingkat PAUD, paling bawah. Ikhlas paling bawah adalah yang pertama bersihnya hati dari riya. Tuh, riya itu beramal karena makhluk. Bisa pengen dialem, bisa pengen dibayar, bisa pengen dipuji atau apalah. Bebas dari riya.
Tidak pertama bikin surat. Wah, wis merengket dia Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus derajat yang pertama, ikhlasnya bebas dari riya, beramal karena selain Allah. Tapi tidak sampai di situ. Yang berikutnya, wa kullu ma fihi hadzun li nafsi, dan terbebas dari bagian nafsu. Apa nafsu itu? Segala yang disenangi. Tuh, berarti ketika kita sholat duha, ya, sholat duha pengen duit, pengen usahanya lancar, itu sudah sesuai nafsu. Berarti itu bukan ikhlas. Level pertama. Level pertama usahanya. Wis beli pengen karena makhluk, wis kita mah beli pengen di alam, langka gunanya yang ngerbe melarat mah. Tapi pengen duit belas nih akeh. Pada berarti pengen bagian dari nafsu. Sekali lagi wis duha baik. Faedah mah wis dijanjikan oleh Allah tanpa kita demo. Pulane kan anane doa Allahumma inna duhauka wal bahabauka. Itu setelah sholat. Gitu kan? Setelah sholat, maka ketika Arab sholatnya niatnya aja ke sana. Berarti boleh oli. Wong duha niat pengen sugi oli daripada menggunung serandil mah. Gunung Kawi, bruk silakan. Tapi nih akhirat aja pengen pahala sholat duha. Yang kita kadar Arab mati. Kes di dunia kasih. Kadar, ya Allah, kalau kita ibarat kata segala amal kita, duha kita, yasinan kita, manakiban kita, zikiran kita, selalu kita kaitkan dengan dunia ngadep Allah, kita harap ngandela kenapa? Ngadep Gusti Allah ki apa sangune? Ibarat kata kan begitu. Tapi kalau kita wis ikhlas karena Allah, Allah tahu apa yang dibutuhkan. Yang Gusti Allah ku sing gawe kita. Lebih paham kebutuhannya kita. Allah sih menciptakan manusia, wis paham detil-detil kebutuhan manusia, wis paham. Sampai manusia belin jalu kau wis paham. Ente lu pengennya kuan. Ente lu senengnya kuan. Tapi apa yang ente pengen, apa yang ente seneng, belum tentu baik kanggo ente. Saya Gusti Allah. Pulane sing baik ya tak painya. Sing beli baik ya aja. Bagian ente sampai nangis geti, jungkel sewengi tutug. Jare Gusti Allah beli baik ya beli bakal di baik. Berarti kita udah kenal. Oh, beli ngamuk-ngamuk dong, nggak beli di kabul-kabul. Baik, ikhlas pertama. Ikhlas pertama adalah bebas dari riya, baik yang jelas dan yang samar, dan bebas dari bagian nafsu. Artinya apa? Fala ya'maluna al-amal ilallah. Segala amal ibadah yang dikerjakan murni pengen karena Allah. Artinya pengen oleh pahala sing Gusti Allah. Tuh. Jadi ketika orang melakukan amal ibadah hanya mengharapkan pahala dan takut siksa, itu sudah masuk level pertama ikhlas. Tuh, jadi beli pengen sugi, beli pengen duit, beli pengen di alam, pengen ya Allah aja disiksa di akhirat. Aja manjing neraka, pengen ditempatkan di surganya. Ini sudah ikhlas tingkat pertama. Wis padun kieu bre kayane ki. Wis lumayan. Lumayan Pak ya. Segala amal kita hanya pengen pahala, tapi wis dibenarkan. Secara hakikat ini sudah dibenarkan. Sudah kita mendapatkan ruh dari amal kita. Ruh dari kajian kita, ruh dari baca Quran kita, ruh dari sholat duha kita. Wis berharap pahala,
dan takut disiksa oleh Gusti Allah. Ikhlas derajat pertama. Ma'anis batil amali ilaihim. Tapi yang derajat pertama ini masih memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa mengerjakan ibadah. Tuh, artinya masih meyakini, Gusti, saya ini bisa sholat loh. Sholat saya tidak minta apa-apa, cukup berikan pahala, jauhkan dari siksa. Pulane kan Abu Nawas gawe siir. Abu Nawas selalu diceritakan dengan karakter lucu, padahal itu wali. Abu Nawas itu wali. Beliau buat sihir, ilahi, duh Tuhanku, lastu, tidak ada diriku ini, orang anak sopengsun lil firdaus, bagi sorga firdaus, li ahlan ahli, saya ini langkah potongan ahli surga, model kita ki. Berarti kan merendah. Saking orang tawadu ning Gusti Allah, barang model kita-kitaan dau bisa jamaah di masjid bayu ning jero atine le. Surga. Iya, ndelang wong sing beli sembayang. Aduh. Sirah ora mencel-mencel aja di masjid. Apa maning ndeleng, mohon maaf, ahli maksiat, tukang judi, pelacur, wis ndelenge gak sebelah mata. Ngerasa soleh wis lah. Soleh wis. Wis langsung ngerasa potongan surga boy kayaknya gak. Wis dihitung jamaah subuh 17, jamaah maghrib 17. Wah, wis kebak. Wajarlah lamun maksiat setitik-titik mah. Begitu akhirnya muncul. Tapi Abu Nawas mengatakan, ilahi lastu lil firdaus ahlan. Saya ini bukan ahli surga Gusti. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya juga tidak kuat di neraka ke. Ala naril jahimi, neraka jahanam beli kuat. Ning surga langkah potongan, ning neraka emong. dari priwe dongake. Maka fahab li taubatan waghfir dunubi. Karena ku lagi sadar langkah potongan ahli surga ning neraka emong, ya wis sing penting ampuni dosane kula ya Allah. Beli wani njaluk surga, beli wani dientasi neraka, beli wani. Cukup ampuni dosa saya. Ini bahasa yang sangat tinggi. Loh, lamun secara dipahami bahkan yang wis diampuni dosane mah ya otomatis. Oh, saking Abu Nawas iku merendah di hadapan Allah. Beliau wani langsung, ya Allah berikan saya surga, ya Allah berikan saya kenikmatan. Beliau wani dongane cukup, ya Allah ampuni saya. Minggu kemarin kita bahas adanya rahmat itu adalah setelah ampunan. Bulannya Al-Quran saya sampaikan Ghafurur Rahim. Innallaha Ghafurun Rahim. Gak ada Rahim dau Ghafur. Selalu ayat Quran ampunan dulu baru rahmat. Termasuk tempatkannya seseorang di dalam surga adalah semata karena rahmatnya Gusti Allah, bukan karena amal kita, karena kasih sayang Allah. Maka wis permohonan berikutnya setelah minta takwa itu mohon ampunan sebanyak-banyaknya dengan ikhlas, penuh kerendahan hati, ketawaduan, berharap ampunan Allah. Jangan istighfar embel-embel. Tapi kan ada hadis sing berbunyi dengan memperbanyak istighfar hajat akan dikabulkan. Betul. Tapi jangan niat minta hajat dikabul. Itu otomatis sekali lagi. Segala bentuk balasan-balasan faedah-faedah itu otomatis Allah berikan tanpa kita demo. Dah, kita Allah mah kembali lagi. Saya tekankan, amallah
seikhlas mungkin. Sudah, itu saja. Baik, itu derajat ikhlas yang pertama. Ya ma'luna amal ilallah ta'ala tolaban sawaban. Dan ikhlas yang pertama sekali lagi masih meyakini dirinya mampu mengerjakan amal ibadah. Tuh. Nanti kita emang ada yang orang nanti masuk derajat berikutnya bahwa sampai pada derajat kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Semua hanya karena pertolongan Allah semata. Terus kalau sudah pada titik ini, kita akan lembut hati kita. Beli bakal pecicilan, beli bakal petantang petenteng, urip ning alam doyan gitu. Beli bakal semenereang sampai polisi dijotos. Zaman biyen, zaman jahiliyah, ya. Oke, dilanjut malah. Intermezzo Pak Haji ya. Hiburan. Oke. Wa ikhlasul muhibbin. Derajat yang kedua, ikhlasnya muhibbin. Kalau tadi al-ubad, yang kedua adalah muhibbin, orang yang mencintai Allah. Orang yang ibadah, sholat baik durung tentu demen ning Gusti. Maukah? Sholatnya karena wedi disiksa, sedekah karena pengen oleh balasan 10 kali lipat. Jadi orang yang rajin ibadah durung tentu demen ning Gusti Allah, deling-eling kok. Jadi jangan GR dulu kita ahli ibadah, durung tentu demen. Sama kadang ada, makanya jari bahasane Gus Bahanga, uripku biasa-biasa baik. Aja bangga baka anak uang nurut, anak uang marak-marak gitu. Bisa jadi nurutnya aku karena wedi, bisa jadi karena anak palare. Jadi terkenal beli yang sing penting beli bahaya nih uang, bisa ngelakon perintahin jauh larangannya simple. Bahasa Gus Bahkan mengkonon. Nah kembali lagi, al-ubad belum tentu cinta dengan Allah. Bisa karena wedi siksa, bisa karena ngarepaken ganjaran, bisa karena ngarepaken balasan berupa materi. Kita tanya pada diri kita ada di mana? Ataukah beli pertama-pertama acan? Ning level pertama gak beli nyampe, ayo. Namun main game gak masuk level pertama lah minimal gitu. Iya, jadi ada di mana posisi kita? Kalau sudah bisa pertama, pahala, siksa, kita masuk latihan ke yang kedua, ikhlasnya muhibbin. Bagaimana ikhlasnya muhibbin ini? Huwa al-amalu lillahi ijlalan wa ta'ziman. Pokoknya orang-orang muhibbin ini beramal itu benar-benar karena memuliakan dan mengagungkan Allah. Jadi wis izin lamun arep njaluk balesan. Gusti Allah itu berhak dimuliakan, berhak diagungkan. Wis kewajiban kita memuliakan, mengagungkan Allah. Kalau kita masih njaluk bayaran berupa pahala, jare sing derajat kedua ke, itu tidak punya malu. Wis dipai nikmat bisa sembayang enggak? Nikmat sing pangeran. Sekarang ente ibarat lamon ning manusia. Makanya Kang Ridwan, duit. Ya. Kang Ridwan dapat duit 1 juta. Tuh, setelah duit 1 juta, Kang Ridwan memulai usaha. Usahanya berhasil. Nah, ketika ketemu karo sing ngupai duit, lagi lamun manusia. Kang Ridwan ki ibarat kata masih jejaluk kurang. Yang bisa usaha baik gak? Karena dipai, dimodali. Lamun dimodali ke usaha. Masa ketemu karo kula masih jejaluk maning?
ibaratnya nang Allah ki sampean ki bisa sholat baik gak pertolongan, beruntung dipakai nikmat sholat, kok ia masih jaluk. Beli kari wis sholat niat memuliakan dan mengagungkan Gusti Allah, wis nggak usah minta yang lain, termasuk pahala, termasuk siksa dihindarkan dari siksa, termasuk nikmat surga nggak usah. Oh, wis karena niat mengagungkan Allah. Ini ikhlas yang kedua. Harus riadoh ya, olahraga hatinya kudu ada latihan hati, olahraga hati naik ke level kedua. Wis ijlal wa ta'ziman li annahu ta'ala ahlun lidzalik la liqasdis thawab wala harban min aqabi waladzat. Maka karena itulah waliza qalat Rabi'atul Adawiyah. Oleh karena itu Rabi'ah al-Adawiyah, satu-satunya wali perempuan, mengatakan ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Ya Allah, saya tidak beribadah karena takut nerakamu, dan saya juga beribadah tidak berharap surgamu. Tapi saya beribadah hanya karena mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau sebagai Tuhan yang berhak untuk dimuliakan. Tuh ucapan seorang wali begitu. Wis tidak berharap apa-apa. Kalau kita bisa begitu kayaknya dari wali, bukan hanya wali murid. Gitu ya. Jadi sudah ke sana. Makanya Rabi' al-Adawiyah kan pernah saya ceritakan ketika ngelirik wong lanang ganteng, sekleraban, selirikan, disertai rasa ser ning jero ati, takanguman nangisnya beli kira-kira. Sungkilen bae matane kita ki Gusti, picekaken bae. Hari mantak ngeliriki wong ganteng. Barang model kita ngerem dikit gitu. Ngerem dikit, deleng sing bening-bening. Beli di deleng mubadir. Ya baik. Aduh. Di deleng ya barang bagus. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya. Delengnya ke bolong matane. Astagfirullahaladzim. Dilanjut malah. Ya berat. Istilahnya semua butuh kesungguhan. Makanya kan sering pernah ditanyakan, priwe pengen bisa doa nih pangeran, jaluk terus dibimbing. Nomor 1. Wa ikhlasul arifin, yang terakhir 2 baris lagi. Derajat yang ketiga yaitu ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang yang sudah makrifat, sudah kenal Allah, sudah paham siapa itu Tuhannya. Ini derajat tertinggi dari seorang hamba dalam tingkatan spiritual adalah al-arif billah, makrifat kepada Allah. Nah, namun kita juga kan diberikan kesempatan merasakan makrifat kecil. Nah, pada 2 minggu yang lalu ya Kak Ridwan ya, sudah disampaikan bahwa ketika kita bisa ikhlas dengan takdir Allah, kita sudah mencicipi makrifat. Ikhlas dengan segala keputusan Allah. Jare Gusti Allah usahanya gagal, beli sewa. Jare Gusti Allah rumah tangga berantakan, beli sewa. Jare Gusti Allah anaknya meninggal, beli ngenes. Jare Gusti Allah usahanya maju, beli sombong. Dari Gusti Allah dari ahli ibadah biasa baik. Nah ini berarti menyadari betul semua atas kehendak Allah. Orang ini sudah mencicipi makrifat terendah, awalut tajaliyat. Makrifat level dasar adalah memahami, menerima, mengambil hikmah atas semua yang terjadi dalam kehidupannya. Karena wali la khaufun alaihim walahum yahzanun.
Wali itu tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa susah di dalam hatinya, walaupun apapun yang terjadi. Itu maka belajar kita ikhlas dengan takdir, belajar. Maka pernah saya share itu kan, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak bisa apa-apa, kita ini tidak punya apa-apa. Wis pengen melatih hati kenal Allah, kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita kerjakan semata-mata pertolongan Allah. Apa yang kita miliki semata-mata pemberian Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, hanya makhluk ciptaan Allah. Itu awal kita belajar kenalan karo Gusti Allah, bisa menerima segala pesan Allah. Tapi lamun kita meyakini kita hebat, kita bisa usaha, kita bisa kerja, kita seorang ahli dalam merencanakan sesuatu, merasa kita adalah, ketika gagal, tuh pasti sedih berkepanjangan. Saat itulah bertanya, Tuhan tidak adil. Di mana engkau wahai Tuhan? Saya bekerja ini untuk keluarga, halal. Jalan yang saya tempuh usahanya halal. Beli lagi garong, beli lagi nyolong. Nang apa kudu bangkrut? Di mana engkau Tuhan? Saya sudah berikan pengobatan terbaik, usaha terbaik. Kok kenapa tidak sembuh juga? Kongkan singgawe mabok, wetenge tambah blending bae. Di mana keadilanmu? Itu karena merasa diri hebat, merasa diri adalah. Tapi kalau merasa diri, ya Allah, hamba ini hanya makhluk ciptaanmu. Sing aran makhluk ciptaan wis jare sing gawe. Jare sing gawe abang kula terima Gusti. Jare panjenengan ijo kula manut. Jare panjenengan jungkir ya kula terima. Jare panjenengan kula dadi wong sugih kula terima dengan senang hati. Itu maka hilangkan kita ini bisa. Sing dadi guru ya sama aja, sampai saya yang memandaikan kamu, saya yang mendidik kamu, balaslah jasa saya, hormati saya, berarti mengaku diri. Tapi ketika seorang guru dalam hatinya, saya menyampaikan ilmu yang saya punya cuma titipan, ilmu itu titipan. Sebagaimana harta, ilmu cuma titipan. Ketika menyadari ilmu itu cuma titipan, ketika murid itu istilahnya tidak sakit hati. Tuh. Tapi memang ada akhlak yang harus diikuti, kewajiban seorang murid. Tapi hati gurunya ini tidak sakit hati. Itu. Jadi kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Dah. Latihan kenal Allah, praktekkan dulu itu 3. Kalau sudah bisa praktekkan itu 3, akan bisa menerima takdir Allah. Makanya kan sering saya, bagi teman-teman peruqyah juga, ketemu pasien ruqyah yang tidak bisa menerima takdir. Ya Pak Hasan ya, depresi, marah, sewot, ngenes, karena tidak bisa menerima takdir. Tidak paham takdir, ketika sukses sombong. Tidak paham takdir, sukses itu takdir Allah. Wa ikhlasul arifin, ikhlasnya orang-orang yang makrifat kenal dengan Allah, syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi ayaro li anfusihim fi dzalika haulun wala quwatun. Jadi al-arif billah, orang-orang yang sudah makrifat pada Allah, benar-benar menyadari di dalam dirinya la haula wala quwata illa billah.
Kalau orang sudah bisa mengamalkan la haula wala quwata illa billah, ma'rifat. Benar-benar ma'rifat. Kenal Allah. Artinya begini. Dia menyadari betul. Ya Allah, hamba ini bisa sholat 5 waktu ki semata-mata karena pertolonganmu. Tuh, sadar betul. Ya Allah ya Rob, hamba ini bisa istiqomah baca Quran pagi sore hanya karena pertolonganmu. Jadi sudah fana, sudah hilang pengakuan diri bisa mengerjakan ibadah, bisa mengerjakan kebaikan, sudah tidak ada. Dia sudah benar-benar sadar bahwa hanya karena Allah. Tangan ini gerak, ini tangannya Allah. Mulanya saya Siti Jenar ketika ditekan ini Sunan Kalijaga dan teman-temannya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada saya Siti Jenar di dalam? Tidak ada. Yang ada di sini adalah Allah. Tuh, saya Siti Jenar kan ngomong gitu. Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Yang sedang bicara denganmu Kalijaga adalah Allah. Merengpang Sunan Kalijaga. Iki bocah wingi sore ngaku-ngaku pangeran. Padahal maksudnya ya ini. Maksudnya adalah Siti Jenar bisa ngomong waalaikumsalam ini atas izin Allah. Geraknya tangannya Siti Jenar ini izin Allah, berarti kan nggak ada Siti Jenar. Yang ada adalah kehendaknya Allah. Maka secara simpelnya mengatakan adanya cuma Allah saja. Tapi itu nggak boleh pada orang awam. Ya nggak boleh. Kalau orang yang sudah ngerti ngaji Al-Hikam nggak apa-apa berkata begitu. Ibarat kata, oh paham teori begitu seperti itu. Jadi orang yang Al-Arif Billah itu benar-benar mengatakan saya ini tidak bisa apa-apa. Semua hanya kehendak Allah. Maka ya Allah, tidak layak hamba meminta balasan pahala, balasan dijauhkan dari siksa pun hamba nggak berhak. Toh sholatnya hamba ini karena pertolonganmu. Lamun engkau tidak menolong, mungkin hamba ini boro-boro sholat. Maka izin Gusti, lamun kula sholat jaluk pahala lagi. Ini level yang ketiga, Al-Arif Billah. Masya Allah, ini kayaknya pengen sampai ke sana. Kalau nggak ditarik oleh Allah nggak bisa. Kalau tidak ditentukan oleh Allah kayaknya nggak sampai. Nggih. Dah, ayo bareng-bareng kula sampean bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, belajar manek nih level siji bae dikit. Ketika ibadah belin jaluk sugih. Wes, tapi lamun dipai sugih alhamdulillah. Nah, anggap saja sugih itu adalah bonus. Anggap saja fadilah-fadilah itu adalah bonus. Adapun berdoa meminta sugih boleh. Tapi jangan ketika ibadah itu diawali niat pengen sugih. Oh. Buka warung, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun buka warung laris manis. Kumpul duit tanjung kibul. Dadi wong sugih, ora masalah doa begitu. Sah, halal, tidak dilarang oleh syariat. Ya Allah Gusti, ketika kula arep dagang, paringi dagangan yang laris, enggak masalah. Tapi lebih indah lagi, ya Allah, kula mangkat kerja, kula buka usaha, kula buka warung, kula buka dagangan, kula buka lapak, paringana rezekine lancar kanggo sangu ibadah, pahala nonggoni dagangane. Paringana rezekine lancar kanggo sangu ibadah. Itu dagangnya bernilai ibadah. Dagangnya itu lebih baik daripada ketika sholat Allahu Akbar, di dalam hati terbesit, ya Allah dengan sholat ini lancarkan rezeki saya. Lebih bagus yang tadi. Ketika mengerjakan amal dunia, ya Allah lancarkan usaha ini untuk hamba bekal beribadah, mengabdi, menyembah kepadamu. Ini lebih baik
daripada wis madep Gusti Allah sholat, pengen diparingi rezekine lancar. Wis wal-wal kedua lah pokoknya mungkin. Jadi tidak ada nilai ikhlas sedikit pun. Sudah berbisnis dengan Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billah hadza arfa'u mimma qablahu. Dzakara rahimallahu ma yu'anu ala ikhlasi wa ya'alu biqauli. Jadi yang ketiga tadi itu adalah arfa'u, yang paling tinggi dari derajat ikhlas yang lain. Tuh. Kesimpulan penutup, ketika kita mengerjakan suatu amal ibadah, niatkan semua mencari ridha Allah, menjalankan perintah Gusti Allah. Dah, hilangkan tentang balasan dunia, hilangkan tentang dibayar cash di dunia. Dah, niatkan mencari ridha Allah, mengabdi pada Allah. Sekali lagi, dunia mah bonus pasti Allah berikan sesuai janji-janjinya. Tapi ketika janjinya itu belum terjadi, jangan sampai kita berburuk sangka. Karena Allah menjawab sebuah doa sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita. Waktunya pun sesuai waktunya Allah, bukan sesuai keinginan waktu yang kita tentukan. Apapun yang terbaik bagi kita menurut Allah, pasti Allah berikan, walaupun kita tidak meminta. Contoh, kita melihat untuk kula-kulaan bapak-bapak sekalian, melihat adalah yang terbaik. Maka Allah berikan kita lahir dalam keadaan melihat. Tapi ada orang yang menurut Allah, kamu lahir lebih baik kamu buta. Begitu lahir dia buta. Ternyata dia dimudahkan menghafal Al-Quran. So, orang yang buta lebih mudah menghafal Al-Quran daripada orang yang melek. Karena matanya nggak maksiat. Lebih mudah. Oh, berarti orang ini memang dicetak oleh Allah, disiapkan, ditakdirkan jadi penghafal Quran. Agar lebih mudah, Allah takdirkan dia lahir dalam keadaan buta. Ini satu bukti Allah ngerti yang terbaik. Tuh, kita lahir dalam keadaan melek, ini adalah Allah ngerti yang terbaik buat kita. Gitu kan? Kita lahir dalam keadaan utuh tangan kaki karena Allah tahu yang terbaik buat kita nih hadir di sini dalam keadaan utuh. Tapi ada orang yang lahir sudah keadaan cacat, berarti yang terbaik menurut Allah itu cacat. Walaupun pahit kadang dirasakan, tapi berbaik sangkalah selalu pada Allah. Apa yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Maka teruslah tiap hari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Perintah Allah yang wajib kerjakan. Wajib sudah bisa urug sing sunah. 5 waktu setepat waktu, tambahi qobliyah ba'diyah. Wis bisa tambahi apa? Terus gitu. Sampai iqamatul wajib wa ihya'us sunnah. Menegakkan yang wajib, menghidupkan yang sunnah. Didasari dengan tadi materi panjang kali lebar tentang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil